Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Sukacita Tuhan terus menjadi bagian kita semua. Kita ada di Minggu Advent yang kedua dengan bacaan yang disiapkan sinode. Sebagaimana yang sudah kita baca, dengar bersama. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan kita ada dalam tema memberi diri untuk dimurnikan Allah. Bacaan kita ini adalah peringatan dari Maleakhi. Maleakhi artinya utusan Allah. Datang kepada umat Israel ketika melihat kehidupan umat Israel. Konteks bacaan ini adalah ketika umat Israel baru pulang dari pembuangan. Mereka ada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Hidup di bawah penindasan bangsa yang tidak kenal Tuhan. Jadi Tuhan punya banyak cara, termasuk pakai bangsa yang tidak kenal Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Dan mereka baru pulang kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi setelah mereka lepas daripada penindasan bangsa Babel, ternyata hidup mereka kembali ada dalam berbagai-bagai kecemaran. Pasal 1 dan pasal 2 menceritakan itu. Bagaimana umat mereka mempersembahkan persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Tidak hanya umat Israel, tetapi juga pemimpin-pemimpin umat. Mereka membawa umatnya tergelincir dengan pengajaran-pengajaran mereka yang sesat. Tingkah laku mereka yang sembarang. Mereka hidup ada dalam kawin campur dan juga perceraian. Itu penjelasan yang kita dapat lihat dari pasal 1 dan pasal 2. Karena itu Tuhan marah kepada mereka. Tuhan murka kepada mereka. Tetapi mereka sudah anggap dosa itu barang biasa. Kalau kita lihat dalam judul bacaan kita di pasal 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi mereka berkata, kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menyusahi Dia? Mereka tidak sadar bahwa mereka hidup dalam dosa. Mereka menganggap dosa itu barang biasa. Padahal mereka telah mendukakan hati Tuhan. Dan karena itu, Tuhan berbicara lewat utusannya. Bahwa akan datang hari penghakiman. Akan datang hari Tuhan. Dan itu juga yang sementara kita peringati dalam Minggu Advent ini. Dalam Minggu Advent ini kita bicara tentang masa-masa perenungan akan hidup ini. Akan dosa dan kecemaran yang kita telah buat sebagai anak-anak Tuhan. Minggu Advent adalah waktu di mana kita periksa diri, koreksi diri. Apa yang sudah saya buat? Berkenankah yang saya buat ini di hadapan Tuhan? Diberkatikah hidup saya ini di hadapan Tuhan? Berani periksa diri. Bicara tentang hari Tuhan, bicara tentang kesudahan segala sesuatu. Bicara tentang akhir zaman. Bicara tentang Yesus yang datang dan minta pertanggungjawaban saya dan Bapak Mama. Itu yang mau ditekankan dalam peringatan Minggu Advent ini. Dan tidak ada satu orang pun yang tahan di hadapan penghakiman Allah. Tinggal pertanggungjawaban yang kita sudah yang akan kita kasih. Sudah buat apa? Telah buat apa? Menghasilkan buahkah sebagai anak-anak Tuhan? Adakah belajar hidup dalam kekudusan? Jadi bicara hari Tuhan itu pasti. Dikatakan di sini dia mendadak, tiba-tiba, sewaktu-waktu, entah kapan, tapi pasti bahwa dia akan datang.
Dan karena itu yang perlu kita lakukan adalah ada dalam penyesalan akan dosa, kecemaran kita, menyesal, betul-betul menyesal, menangisi keberdosaan kita. Penyesalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menggoyahkan hati kita. Sesungguhnya kita najis di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, Ia akan datang, akan ada masa anugerah, di mana Ia seperti tukang pemurni logam, membersihkan kotoran dari logam untuk kemurnian logam, dan seperti sabun tukang penatu membersihkan dari kotoran. Kita ada dalam masa anugerah, di mana ada kesempatan untuk kita menyesali dosa-dosa kita dan bertobat. Demikian ini diingatkan oleh umat Israel pada waktu itu dan kita pada masa ini. Hari Tuhan akan datang, tetapi ada masa anugerah di mana kita diberikan kesempatan untuk berbenah diri dan mempersiapkan diri. Ayat 1 pasal 3, lihat. Kata lihat ini menuntut kita untuk memberi perhatian secara khusus. Fokus pada apa? Aku menyuruh utusanku. Utusan Allah adalah Dia yang berbicara tentang apa yang Tuhan mau lakukan dan apa yang Tuhan mau kita umat lakukan. Peringatan ini datang kepada kita. Tema kita bilang memberi diri. Itu berarti ada kesediaan, ada kerelaan. Ada waktu yang sengaja kita siapkan untuk belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan yang berbicara tentang kasih-Nya yang begitu besar. Allah yang berbelas kasihan. Karena itu ada masa anugerah. Di mana ada saat kita untuk menyesali segala keberdosaan kita. Hal-hal yang mendukakan hati Tuhan dalam tindakan-tindakan keseharian kita. Ayat 3, ayat 5, dia bicara tentang kaum Lewi. Suku Lewi ini suku yang mendapat tugas secara khusus untuk hidup dalam bait Allah. Mempersiapkan segala sesuatu dalam ritual penyembahan kepada Tuhan. Dia hidup tinggal di bait Allah. Tetapi pentahiran kepada orang Lewi ini akan dilakukan supaya yang mereka lakukan tidak sekedar sebuah rutinitas. Tapi benar-benar sebuah penghayatan tentang Allah yang berkuasa, Allah yang maha kasih. Dan itu yang mau dibilang kepada saya dan Bapak Mama saat ini. Datang hari Minggu bukan sekedar rutinitas. Pulang kita tidak bawa apa-apa. Hidup juga sama saja seperti orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi betul-betul ada dalam sebuah penghayatan yang sungguh. Tentang siapa saya, tentang siapa Tuhan, dan belajar menempatkan diri sebagai ciptaan. Belajar menempatkan Tuhan sebagai pencipta. Hidup dalam kesadaran itu, ini masa anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Mati sudah lewat, kita tinggal tunggu hari penghakiman di mana Tuhan datang sebagai hakim atas hidup saya dan Bapak Mama. Jadi saya dan Bapak Mama masing-masing mari kita benahi diri. Jangan sibuk jadi hakim untuk orang lain. Tapi fokuskan perhatianmu kepada Dia yang datang dan memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan lihat Dia siapa sebagai pemberita. Karena kadang-kadang kami sebagai pemberita ada dalam juga manusia yang dalam berbagai kecemaran, dosa, kejatuhan. Tetapi lihat firman Tuhan yang datang. Yang memberitakan tentang apa yang Tuhan akan buat dalam hari kedatangannya. Dan apa yang Tuhan mau buat untuk hidup yang masih Tuhan perkenankan kepada kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita memberi diri untuk dimurnikan oleh Allah. Bicara tentang pemurnian itu adalah dalam sebuah proses.
Dan proses pemurnian kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak mudah. Ada kesakitan yang harus kita alami. Proses pemurnian itu sebuah cara di mana Tuhan mau berbicara kepada kita. Supaya kita benar-benar didapati sebagai anak-anaknya. Kita ada dalam berbagai-bagai situasi hidup masing-masing kita. Susah, senang, suka, duka, kurang lebih, itu bagian yang harus kita jalani. Kita tidak bisa hindari, kita harus hadapi itu. Kita harus jalani itu. Dalam syukur bahwa Tuhan punya maksud untuk itu. Karena itu anak-anak Tuhan selalu terus bertanya, Tuhan punya maksud apa untuk peristiwa ini? Tuhan izinkan saya ada dalam penderitaan sakit. Bertanyalah Tuhan punya maksud apa lewat penderitaan sakit ini? Saya sedang dimurnikan oleh Tuhan. Saya pikir saya sudah bersih, sudah baik-baik. Tuhan bilang tidak, Tuhan masih kikis. Sifat-sifat kemanusiaan yang masih melekat. Tuhan izinkan kita ada dalam kegagalan demi kegagalan. Jangan bilang Tuhan tidak baik. Tuhan sementara memurnikan iman kita. Kita ada dalam penderitaan. Tuhan mengizinkan itu untuk terus berharap kepadanya. Lihat itu sebagai bagian dari proses pemurnian yang Tuhan sementara kerjakan dalam diri saya dan Bapa Mama. Bagian kita adalah minta kekuatan daripada Tuhan. Terus dan terus. Dalam keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan Allah yang berbelas kasihan. Tuhan Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Belajar untuk memberi diri diproses oleh Allah itu tidak mudah. Tetapi kalau mau timbul seperti logam yang murni, maka kita harus membiarkan diri diproses oleh Allah. Dibanting. Ini dia ibarat pemurnian logam dan sabun tukang penatu. Sabun itu kita kucak dia, di baju-baju yang kotor itu kita pakai sabun untuk kucak, untuk cuci. Dan Tuhan seringkali membiarkan kita untuk ada dalam proses pemurnian itu. Bukan Tuhan tidak sayang kepada kita. Tuhan membiarkan supaya kita dimurnikan. Tuhan mau kita benar-benar bersih. Tuhan banyak berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan. Pakai kiasan, misalnya pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Memang kamu sudah berbuah, tapi kamu perlu dibersihkan supaya lebih berbuah banyak lagi. Jadi lihat apa yang terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk kita untuk membersihkan kita lebih supaya berbuah banyak lagi. Hidup memberi arti, menjadi bermakna dalam dunia di mana kita Tuhan utus, dalam dunia keluarga kita, dalam dunia kerja kita, dalam kehidupan berjemaat. Jangan sampai kita yang terus bersuara Tuhan, Tuhan ini, kita tidak melakukan. Firman Tuhan hanya hafal saja, tapi tidak dihidupi. Ini seperti dalam bacaan. Aku akan memurnikan, mentahirkan orang-orang Lewi. Dia yang tiap hari duduk dalam bait Allah. Bahkan dia yang bersihkan bait Allah. Siap segala sesuatu. Demikian Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini datang dan berbicara kepada kita. Beri waktu dengan sungguh-sungguh untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebagai bagian dari peringatan suara Allah yang berbicara kepada kita. Dan juga sebagai kekuatan dikala Tuhan memurnikan hidup kita. Supaya ketika Tuhan datang pada hari penghakiman, kita didapati sebagai anak-anak yang mendapat bahagian dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Selamat merenung dalam minggu-minggu Advent ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.